Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqul ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fayal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Babatan Indah yang dimuliakan Allah. Hari-hari ini saudara kita kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji sudah mulai berdatangan di tanah air masing-masing, termasuk saudara-saudara kita jamaah kaum muslimin telah pulang di negeri masing-masing, di negeri Indonesia ini. Untuk itu hadirin jamaah yang berbahagia, marilah kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah haji dengan perjuangan yang begitu berat dari sisi fisiknya, dari sisi ekonominya, keamanannya, mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrur, haji ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tanda-tandanya ketika mereka pulang nanti di negeri ini, kehidupannya semakin baik, cara hidupnya semakin baik, ibadahnya semakin baik, akhlaknya makin baik, dan kemudian bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, lingkungan masyarakatnya, dan bersumbangsih terhadap bangsanya. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, hakikat dari haji memang untuk melahirkan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang beriman kuat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita yang saat ini belum berhaji atau tidak sempat haji tahun ini? Haji memang harus dilaksanakan di tempat dan waktu yang sudah ditentukan, yaitu di Mekah dan di Madinah. Tempatnya di sana, waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan. Tetapi mengamalkan nilai-nilai haji, mengambil hikmah dari pelajaran haji, itu bisa kita lakukan dimanapun berada dan kapanpun kita harus bisa melaksanakan, mengimplementasikan nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran dari haji itu. Kalau kita ketahui bahwa haji ada bermacam-macam atau berbagai jenis aturannya, ada rukun-rukunnya, mulai dari ihram, yaitu niat haji yang dengan berpakaian putih itu, serba putih. Ada tawaf, berkeliling Ka'bah. Ada sa'i, lari-lari kecil. Ada wukuf di Arafah. Ada lempar jumrah di Madinah, lempar jumrah di Mina, dan tahallul
semua itu ada nilai-nilai, ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Sekali lagi, pelaksanaannya memang harus di Mekah, tetapi implementasinya bisa kita lakukan dan harus kita lakukan dimanapun kita berada. Hadirin jamaah yang berbahagia, di antara sekian banyak rukun-rukun haji tadi itu, pada khutbah Jum'ah kali ini kita akan mengambil satu saja dari rukun haji yang bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita akan mengambil hikmah ibadah lempar jumrah. Lempar jumrah memang harus dilakukan di Mina, dan pada tanggal yang sudah ditetapkan, yaitu tanggal 10 hingga tanggal 13, ada 3 kali di sana pelaksanaannya melempar jumrah itu, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqobah. Ini mengingatkan kembali bagi yang mereka sudah haji, melempar jumrah pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan di Mina dengan 3 kali lemparan itu. Yang ini hadirin jamaah yang berbahagia, sesungguhnya merupakan pelajaran, merupakan simbol dari perlawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan melaksanakan perintah Allah dengan ketaatannya untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, putra yang dicintainya. Beliau sudah pasrah kepada Allah, mengikuti perintah Allah. Tiba-tiba di perjalanan digoda oleh setan agar mengurungkan niatnya untuk menyembelih putranya itu. Jadi hadirin, lempar jumrah itu hakikatnya adalah simbol perlawanan antara jiwa manusia dengan godaan setan yang secara historis itu telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang berbahagia, yang patut kita renungkan adalah sekelas Nabiullah Ibrahim, bagaimana keimanannya, bagaimana ketaatannya kepada Allah, itu masih digoda oleh setan. Apalagi kita yang masih jauh tingkat keimanan kita dengan para nabi. Nabi Ibrahim saja masih digoda, apalagi diri kita ini. Maka itu hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita mencoba untuk melaksanakan, mengimplementasikan nilai-nilai lempar jumrah yang secara fisik lempar jumrah dilakukan di Mina itu, tetapi nilai-nilainya, hikmahnya harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita sesungguhnya setiap hari harus melempar godaan-godaan setan. Jadi melemparnya bukan di Mina, melemparnya di mana kita berada, dan di mana godaan itu ada dalam jiwa kita. Maka setiap saat dan setiap detik kita harus senantiasa melempar jumrah itu. Karena hadirin, Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya setan itu mengalir pada manusia sebagaimana jalannya darah. Jadi godaan setan itu mengalir terus. Kayak dalam tubuh kita ini jalan berdarah kita yang berjalan itu. Setiap detik darah kita itu mengalir dalam tubuh kita. Begitu berhenti, maka selesailah hidup ini. Begitulah gambarannya kata Rasul, setan itu menggoda kita bagaikan darah yang mengalir, itu artinya terus menerus menggoda kita. Maka lempar jumrah hakikatnya adalah setiap detik pula kita harus melempar jumrah. Di mana? Di dalam jiwa kita yang digoda oleh setan setiap saat itu.
Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, Imam Al-Ghazali menyampaikan saat lempar jumroh harus diniatkan semata-mata mentaati perintah Allah dan menghamba, mengabdi kepadanya, meniru Ibrahim alaihissalam saat didatangi oleh iblis itu. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia, kalau pelaksanaannya lempar jumroh itu ya kalau tidak diniati taat kepada Allah, ya kayak anak bermain-main saja, melempar-lempar saja. Tetapi kalau itu diniati ketaatan kepada Allah, maka ada hikmah yang luar biasa di balik pelaksanaan lempar jumrah itu. Maka kembali kepada kita, sekelas Nabi Ibrahim saja digoda oleh setan, apalagi kita. Maka mesti harus berlipat-lipat kita untuk melempar jumroh dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Nah, hadirin, bagaimana cara melempar jumroh dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengan banyaknya godaan-godaan itu, godaan dengan kesombongan, godaan dengan ketulusannya, selalu digoda oleh setan. Maka yang pertama caranya adalah senantiasa mengingat bahwa setan menggoda manusia setiap waktu. Ini dibuktikan, dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas beribadah kepadamu." Itulah hadirin, jadi pandangan kita ini digoda oleh setan. Hal-hal yang maksiat itu dipandang baik oleh mata kita. Hal-hal yang dilarang itu dipandang baik oleh mata kita. Karena apa? Karena ada pandangan setan di situ. Maka itulah hadirin, caranya adalah ketika kita melihat hal yang memang tidak benar, maksiat, maka segera lempar setan itu dengan cara segera meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu. Yang kedua hadirin, mohon perlindungan kepada Allah dalam setiap perbuatan agar terhindar dari godaan-godaan setan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang zagonnaka wa imma minasyaitoni nazghum fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi hidup ini nggak bisa hadirin kalau tanpa harus mohon perlindungan pada Allah. Maka Allah menganjurkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7, surat ke-7 ayat 200, dianjurkan agar kita ini senantiasa setiap detik, setiap saat mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking derasnya godaan-godaan setan itu. Yang ketiga, sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda untuk melaksanakan kebaikan. Jadi kalau kita punya kerentek niat untuk berbuat baik, jangan tunda-tunda. Karena sedetik kita tunda, maka yang namanya godaan setan itu akan segera dengan cepatnya masuk bagaikan aliran darah tadi. Begitu kita ingin sholat malam dan sudah dibangunkan oleh Allah, waktu malam itu segera bangkit dari tempat tidur kita, tidak usah ditunda-tunda. Karena begitu ditunda sedikit saja, maka kita akan terlelap sampai subuh, hilanglah kesempatan tahajud kita. Begitu kita ingin segera bersedekah,
Tidak usah ditunda, segera niatkan sedekah dan niatkan segera melaksanakan kebaikan itu tanpa ada tunda-tunda. Begitu seterusnya, jangan ditunda-tunda ketika kita ingin berbuat baik dalam hal apapun. Berikutnya, menghindar dari komunitas yang mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Ini yang agak sulit. Bagaimana kita menghindar dari kelompok-kelompok, dari komunitas-komunitas yang mengajak kepada perbuatan tidak baik. Mungkin di sana ada kawan kita lama, mungkin di sana ada kerabat kita. Wah, kalau nggak ikut begini kayaknya begini. Ini yang agak sulit. Jadi maka mari kita mencoba tidak membenci, tetapi kita menghindar semaksimal mungkin dari komunitas-komunitas yang mengajak pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berikutnya hadirin, memperbaiki secara kualitas dan kuantitas solat-solat sunnah kita. Solat kita perbanyak, solat sunnahnya. Solat wajibnya kita tingkatkan kualitasnya. Kita fahami maknanya. Solat-solat sunnahnya kita tambah. Kalau biasanya cuma rawatib saja, tahajudnya ditambah, dan seterusnya. Maka secara kualitas kita tingkatkan bagaimana pemahaman bacaan-bacaan sholat itu. Kita tingkatkan kehusukan kita, bahwa ketika kita sholat memang benar-benar hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu insya Allah dengan sholat yang bagus akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada kesempatan setan untuk menggoda kita semuanya. Berikutnya yang keenam hadirin jamaah yang berbahagia, cara melempar jumroh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah senantiasa bersama Al-Quran. Yang ini terus menerus kami sampaikan, Al-Quran dan Al-Quran, insya Allah dengan Al-Quran itu kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Baca Al-Quran, fahami isinya, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah singkat pada hari Jumat siang hari ini memberikan manfaat untuk kita sekalian dan bisa mengimplementasikan nilai-nilai ibadah haji, khususnya mengamalkan ibadah lempar jumroh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Waqtu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, zat yang maha kasih dan maha sayang. Allahumma ya Allah, jadikanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang beribadah haji
Terimalah ibadahnya ya Allah, jadikan haji yang mabrur, yang bermanfaat bagi kehidupan dirinya, baik untuk diri, keluarga dan bangsanya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi kami yang belum sempat beribadah haji ya Allah, berikan kemudahan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim untuk bisa berangkat ke Baitullah-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kami kemudahan-kemudahan ya Allah. Di tengah situasi yang masih sulit seperti ini ya Allah, tidak ada yang sulit bagimu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.